Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang nih ketemu lagi sameku di Silampari Sepekan, Minggu 8 Agustus 2021. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sampai pemirsa selama 1 minggu, Kak. Bersamaku menjadi Kak Silampari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Petugas gabungan Polres Lubuk Linggau bersama BNN Lubuk Linggau Minggu 1 Agustus 2021 sekitar jam 2 malam melakukan razia di RT 7 Patok Besi, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Petugas berhasil mengamankan 227 wong dan 32 butir ekstasi. Di tengah masa penerapan PPKM level 4, petugas kepolisian Polres Lubuk Linggau bersama BNN Lubuk Linggau terus gencar melakukan upaya pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba. Seperti yang dilakukan dalam razia gabungan di kawasan lokalisasi Patok Besi. Petugas berhasil mengamankan 227 orang dan 8 diantaranya masih anak-anak. Selain ratusan warga, turut juga diamankan barang bukti narkoba jenis ekstasi 32 butir. Dari penangkapan ratusan warga ini, kemudian yang kedapatan membawa ekstasi 1 orang, serta 190 orang yang telah dites urin dinyatakan positif narkoba. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono dalam rilisnya menjelaskan, ratusan warga yang diamankan berasal dari 2 kafe yang beroperasi di saat penerapan PPKM diberlakukan. Kapolres menambahkan terkait kepemilikan ekstasi dan 190 warga yang dinyatakan positif narkoba, pihaknya akan meneruskan kasus ini hingga penyelidikan. Sedangkan sisanya warga yang masih anak-anak maupun negatif narkoba akan dikembalikan ke keluarga dan akan dibina BNN. Dengan penggerebekan di wilayah Patok Besi, Kota Lubuk Linggau, ya, dari 227 yang kita amankan, ini 1 orang yang kita proses kaitannya dengan kepemilikan 22 butir yang diduga itu adalah pil ekstasi yang sedang kami proses. Kemudian terkaitan dengan adanya kita temukan 10 butir pil ekstasi juga, dan ini masih dalam proses. Sementara itu diketahui berdasarkan data Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau, dari 227 orang diamankan, sebagian besar warga luar daerah dengan rincian 37 orang dari Musirawas, 44 orang dari Muratara, 4 orang dari Rejang Lebong, dan sisanya 142 orang dari Lubuk Linggau. Rajab, Silampari TV, melaporkan. Ngasih ke pelayanan sama warga yang membutuhkan tabung oksigen mendadak, membuat penjual oksigen membuka usaha baru meminjam ke tabung oksigen di Jalan Batur, Kelurahan Wirakarya, tapi dengan jaminan duit 5 juta rupiah. Menurut Yowan, anak pemilik usaha tabung oksigen menjelaskan, pihaknya meminjamkan tabung oksigen bagi yang membutuhkan. Kalau tidak punya tabung, bisa kami pinjamkan. Dia menambahkan, untuk meminjam tabung peminjam diwajibkan menitip uang 5 juta untuk jaminan. Kalau sudah selesai, uangnya bisa diambil kembali. Sementara untuk isi ulang tabung besar, pihaknya hanya mematok harga 100.000 per tabung. Sementara tabung kecil Rp60.000. Yowan juga menyebutkan pihaknya mendapatkan pasokan dari alat pengisi oksigen Palembang sebanyak 120 tabung, dan hari ini baru datang. Kemudian nanti sore langsung habis. Terkadang hanya dalam waktu 1 jam oksigen habis. Dahulu saat normal pihaknya mendapat 170 tabung, sekarang dikurangi 120 tabung. Pihaknya berangkat ke Palembang mengambil oksigen dan hari ini baru tiba di Kota Lubuk Linggau. Permintaan oksigen ini banyak, Pak. Dari besar tuh 120-an lebih. Per hari ya? Ya, sehari itu habis, baru nyampe. Yang kecil tuh kurang tahu, banyak soalnya yang datang. Gak 4, gak 6 masih. Dari Musirawas, dari ini. Hari ini ada kedatang lagi? Ya, hari ini datang. Tabung ini lagi bongkar. Ya. Berapa hari gitu nih habisnya dari sekali pengiriman itu? Sehari bebas habis. Langsung habis? Iya. Siang bongkar, sorenya habis. Cadangan. 120 tabung tuh sehari, Be. Sehari, Be? Iya. Untuk konsumen ini sama rumah sakit. Tiap hari dikirim? Manado liquid berangkat, Manado yang ngisi pabrik no. Mendati tidak berangkat, tidak jualan.
Kita menerima pelayanan ini enggak untuk ngisi ulang nggak? Ada Pak yang kecil. Ngisi ulang ya? Ya, ada yang kecil. Yang besar tukar tabung kosong sama yang isi. Tuker ya? Iya. Sama Cak Galun itu? Iya, betul. Kalau tabung besar berapa kita? 100 Pak. 100 ya? Iya, yang kecil? isinya. Isinya yang kecil 60. 60 ya? Ya. Itu isi ulang ya? Ya, yang kecil isi ulang, yang besar 100 tuh tukar tabung. Tuker tabung. Kita nyawa ke tabung juga tak? Misalnya kalau ada nggak punya, mendadak pingin butuh gitu. Ah, sama Cak Bapak nih sewa juga. Oh, sewa ya? Salah seorang yang ingin meminjam tabung oksigen, Muhammad Margani, warga Jalan Tawakal, Kelurahan Wirakarya, mengaku memanfaatkan jasa peminjaman tabung di sini. Jadi, kalau sudah selesai, uangnya dikembalikan. Kalau tabung tuh hilang, tuh Iya. Nenek. Iya. Nah, cuman jadinya tuh ngisinya satu tabung yang besar tuh 100.000, 5 juta tuh kalau kamu sudah selesai Dibalik kamu balik tabung, duit kamu dibalik. Rajab, Silampari TV, melaporkan. Makasih pemirsa, masih di Silampari Sepekan. Selama 2 pekan terakhir, tim Landak Satreskrim Polres Kabupaten Musirawas berhasil mengaman ke-13 tersangka dari beberapa kasus pencurian dan pembegalan di wilayah hukum Kabupaten Musirawas. Dalam kurun waktu 1 bulan ini, tim Landak Polres Musirawas berhasil mengungkap 11 kasus kriminal di wilayah hukum Kabupaten Musirawas. Kasus itu adalah begal, perampokan, dan pencurian nasabah bank. Dengan beberapa TKP yang ada di Musirawas, rinciannya 2 TKP Megang Sakti, 2 TKP Terawas, 1 TKW STLU Ulu Cecar, dan 1 TKP Muara Lakitan. Dan untuk tindak kejahatan di Megang Sakti, tersangka menggunakan modus seperti pecah ban dan membawa lari uang senilai 100 juta rupiah. Dengan ini, tim Reskrim Tandak Polres melakukan penyelidikan mulai dari CCTV dan mengikuti tersangka hingga akhirnya tersangka dapat terungkap. Selain kasus perampokan, juga ada kasus pencurian kayu di salah satu perusahaan dengan kerugian sekitar 50 juta rupiah, dan kasus pencongkelan rumah di Terawas dan Cecar. Melalui pers rilis ini, Polres Musirawas akan terus mengungkap semua tindak kejahatan yang ada di lingkungan Kabupaten Musirawas. Meskipun tersangka berhasil menjalankan aksinya, akan tetapi tetap akan meninggalkan jejak yang dapat tim Landak telusuri untuk mengungkap kejahatan tersebut. Polres Musirawas, khususnya Satuan Reskrim, lebih lagi dari tim operasional kita, tim Landak kita, ya tidak henti-hentinya terus melakukan penegakan hukum secara keras tentunya, secara tegas, dan secara terukur pada setiap pelaku-pelaku yang melakukan tindakan pelanggaran hukum di wilayah Kabupaten Musirawas. Ya, pencurian dan pemberatan ini jadi memang sudah disiapkan skenario oleh para pelaku. Korban memang sudah diintai, ya kan? Sudah dilakukan mapping oleh mereka sampai mereka berhasil melakukan aksinya. Namun demikian, kita berpatokan tidak ada pelaku tindakan kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Alhamdulillah, berkat kuletan, ketabahan, dan keyakinan dari seluruh jajaran kita, khususnya Satreskrim Polres Musirawas, ini pelakunya dapat kita ungkap dan kita tangkap. Ya. Sementara, Kasat Reskrim AKBP Alexandrian mengatakan, dari tersangka yang diamankan tidak menutup kemungkinan ada TKP lainnya di wilayah yang lain. Dan untuk pers rilis kali ini ada kasus tindak kejahatan di wilayah lintas Sumatera yang berhasil diamankan. Juga sudah berkoordinasi. Kebetulan setelah ungkap kemarin Polda Jambi ya, Polda Riau menghubungi Polres Musirawas, tidak menutup kemungkinan ada TKP lain di provinsi lain. Jadi ini pemain lintas provinsi, bukan hanya ada bus saja lintas provinsi ya, tersangkanya ada lintas provinsi, 2 orang ini. Reza Meldalianti, Silampari TV, melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Kota Lubuk Linggau diperpanjang dari 3 Agustus sampai 9 Agustus 2021. Keterangan ini disampaikan Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe. Menurutnya, ketentuan itu berdasar ke Instruksi Mendagri nomor 27 tahun 2021, Inmendagri nomor 28 tahun 2021, dan Inmendagri nomor 29 tahun 2021.
Menurut Nanan, biasa wali kota disapa, perpanjangan PPKM level 4 Lubuk Linggau sudah ditindaklanjuti oleh seluruh OPD dan ada sedikit perbedaan dalam menerapkan perpanjangan PPKM level 4, terutama mengenai pegawai yang bekerja dari rumah atau work from home. Kalau sebelumnya ada OPD yang menerapkan 100%, 75%, 50% WFH. Dalam perpanjangan PPKM level 4 kali ini, soal WFH diserahkan kepada kepala OPD masing-masing. Berapa persen pegawainya WFH? Kalau merasa perlu, cukup 25% atau 50%. Nanan mempersilakan OPD yang membuat kebijakan. Namun tetap kita anjurkan untuk menerapkan WFH agar jangan sampai berkerumunan. Dan mudah-mudahan ke depan terjadi penurunan terus-menerus. Selain itu, mengenai pos penyekatan tetap diberlakukan selama PPKM level 4 diperpanjang. Dan ini upaya yang harus kita lakukan untuk menekankan kasus COVID-19. Saya tegaskan, akad nikah boleh, asal taati prokes. Namun untuk resepsi dan hajatan selama PPKM tidak boleh diadakan sama sekali. Kalau yasinan tetap terapkan prokes dengan berjarak. Kita lakukan dari jam 5 kita melakukan. Ganjil genap tetap kita lakukan. Mohon dipahami sekali lagi, ganjil genap bukan berarti kita mengurangi kemacetan. Tujuannya adalah untuk mengurangi mobilitas, bukan mengurangi mobil yang melintas, mengurangi daripada gerakan masyarakat, ya, supaya masyarakat ini tidak banyak keluar rumah, ya. Ini mesti dipahami, ya. Jadi dua hal ini, penutupan, kemudian juga ganjil genap ini bukan untuk yang tadi di sama ini menjadi omongan orang bahwa ini Jakarta macam-macam, bukan itu. Nanan menegaskan untuk resepsi pernikahan ditiadakan yang tujuannya supaya tidak ada pesta besar-besaran. Akad nikah boleh dengan menggunakan puluhan orang, tetapi tetap ada prokes. Ini juga perlu bantuan peran serta masyarakat untuk patuh dan taat atas peraturan yang ada. Ini demi keselamatan dan kesehatan kita bersama. Rajab, Silampari TV, melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap akhir minggu di jam yang sama. Kumang Yadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.